Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat mengalami anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami memuji keagungan kasih-Mu di awal hari ini. Kasih yang tidak pernah berhenti merengkuh kami. Kasih yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, sebagai orang-orang yang telah merasakan besarnya kasih Tuhan kepada kami, kini kami diam untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Firman yang akan menjadi pedoman utama kepada kami dalam mengarungi hidup di dunia sementara ini. Firman yang kekal di dalam kefanaan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1-3, firman Tuhan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi edisi Jumat 27 Agustus 2021, kesukaan terhadap firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aktivitas yang menarik akan membuat seseorang tertarik dan bisa terus melakukannya. Dan ketika itu terus dilakukan dengan hati yang senang, maka akan menghasilkan energi yang positif bagi dirinya. Aktivitas yang menyenangkan akan mendorong tubuh memproduksi senyawa kimia yang disebut hormon endorfin. Endorfin pun dikaitkan dengan rasa gembira di hati, sehingga masuk sebagai salah satu hormon kebahagiaan. Endorfin berasal dari kata endogenous, yang artinya di dalam tubuh, serta morfin yang artinya peredah nyeri opioid. Sesuai dengan makna harafiahnya, endorfin memang bertindak sebagai peredah nyeri alami dalam tubuh. Hormon ini diproduksi tubuh ketika kita merasa senang, termasuk saat kita tertawa, saat kita menolong orang lain, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Endorfin dapat mengurangi perasaan negatif seperti marah, sedih, dan depresi, dan lain sebagainya. Hormon ini juga mengatur produksi zat pertumbuhan dan seks, mengendalikan rasa nyeri, serta rasa sakit yang menetap, mengendalikan stres, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Sangat sungguh baik bagi kesehatan jasmani dan kehidupan kita. Sebaliknya, jika tubuh kekurangan hormon endorfin, maka gejala yang akan muncul seperti depresi, gelisah, murung, timbulnya rasa sakit dan rasa nyeri, sulit tidur, perilaku impulsif, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan manusia yang bisa menyenangkan hatinya dan bisa menjadi sumber kebahagiaannya. Namun, melalui bacaan kita hari ini, bahwa hal yang penting dan yang terpenting yang bisa dilakukan orang percaya menurut Mazmur dalam mengalami rasa bahagia adalah menyukai Taurat Tuhan. Pemazmur menyebut orang yang berbahagia adalah mereka yang ketagihan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaannya. Merekalah yang akan merasakan kepuasan sejati karena mengetahui bahwa hidupnya begitu dikasihi Tuhan dan hidupnya sungguh terjamin dalam Tuhan. Tentunya bahwa semakin kita mencintai firman-Nya, maka semakin mengalir energi positif dalam diri kita. Pemazmur mau mengemukakan kebahagiaan bagi mereka yang kesukaannya terhadap firman Tuhan, dan kebahagiaan mereka akan melampaui kebahagiaan orang-orang yang hanya mencintai aktivitas yang menyenangkan dirinya. Saudara-saudaraku, bukankah kecintaan kita yang mendalam tentang firman Tuhan akan semakin menolong kita untuk bisa menghilangkan rasa sakit dalam diri kita, seperti depresi, gelisah, murung, iri hati, kecemasan, kemarahan, dendam, perilaku impulsif, dan perasaan sakit hati yang lain. Dan saudaraku, tidak hanya sekedar menghasilkan energi positif dan kemudian menghilangkan rasa sakit,
Namun, kecintaan terhadap firman Tuhan akan membuat hidup kita lebih berbeda dari mereka yang tidak mencintai firman Tuhan. Ada hasil, ada buah yang dihasilkan dari energi positif itu, dari kecintaan kita terhadap firman Tuhan, yaitu ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya saudara-saudaraku, bahwa sejatinya hidup itu tidak hanya sampai pada suasana merasakan senang, larut dalam suasana bahagia, karena bisa melakukan hal yang menyenangkan dirinya. Tetapi sejatinya hidup bagi kita orang percaya adalah merasakan bahagia sebagai dampak nyata dari kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Dan tidak hanya sampai pada suasana bahagia, tapi akan menghasilkan buah seperti dalam firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecintaan kita tentang firman Tuhan akan menghasilkan energi positif lebih besar dari sekedar melakukan aktivitas yang menyenangkan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang memungkinkan kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Betapa kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa mungkin selama ini kami sudah mengaku percaya kepadamu, tetapi sejujurnya kami baru sekedar tahu tentang firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan, hari ini Engkau hadir mengingatkan kami, menegur kami, menasihati kami, bahwa sebagai orang yang telah Tuhan tebus, maka kami tidak harus lagi berjalan menuju jalan orang fasik, tidak berdiri di jalan pendosa, dan tidak lagi mencintai duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kami harus berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kami harus mencintai firman-Mu yang adalah sumber kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami terus ditopang oleh Tuhan, kami semakin mencintai, dan kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.